Puji Tuhan, saat ini saya mengajak kita untuk belajar firman Tuhan. Dan kebenaran yang saya akan sampaikan pada saat ini terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes 16 ayat yang ke-4. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-15. Sekali lagi dengan kasih saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri. Saya rindu kita baca ayat ini dengan bergantian. Saya baca ayat genap, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat ganjil. Demikian firman Tuhan. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yesus sudah naik ke surga. Kita tinggal merayakan tentang kenaikan Yesus. Dan kenaikan Yesus itu juga menunjukkan bagi kita bahwa Dia itu adalah Tuhan yang pada awalnya Dia itu datang dari sorga, ya. Karena itu Dia kembali ke sorga karena tempatnya ada di sorga, tempatnya bukan di dunia ini. Jadi merupakan sebuah bukti bagi kita bahwa memang Tuhan Yesus itu memang asalnya dari sorga, dan Dia kembali ke sorga. Dan bahkan firman Tuhan juga memberikan informasi kepada kita tentang kenaikan Tuhan, memiliki tujuan yaitu untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi kita yakin bahwa kita punya tempat di sorga. Amin. Dan tentunya hal itu merupakan sukacita, merupakan suatu kebahagiaan bagi kita, orang-orang yang
percaya kepada Tuhan. Ya, karena Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Itu di ayat-ayat yang lain kalau kita baca. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, kita juga di situ mendapatkan suatu kebenaran tentang informasi kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kalau kita melihat di ayat 4 sampai ayat yang ke-6, di mana Yesus sebelum dia naik ke surga itu, dia telah memberitahu kepada murid-muridnya bahwa dia akan kembali ke surga. Ya, dia akan kembali kepada Bapa yang mengutus dia. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, dia telah memberikan informasi, dia telah menyampaikan kepada murid-muridnya. Di samping informasi tentang kenaikan Yesus ke surga, ya, di ayat yang keempat, ya, sampai dengan ayat ke-6, ada hal yang menarik perhatian saya dalam ayat yang ke-7 dan ke-8, Bapak Ibu Saudara. Ya, Yohanes 16 ayat 7 dan 8 boleh ditampilkan. Oh, sudah. Coba saya akan baca, Bapak Ibu boleh perhatikan. Dikatakan demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah, ternyata Yesus berkata dalam ayat ini bahwa lebih berguna kalau Yesus pergi, kalau dia pergi. Ini kacamata ini Bapak Ibu Saudara cuma boleh baca, kalau lihat jauh Bapak Ibu sudah agak kabur. Jadi Yesus berkata bahwa lebih berguna kalau dia pergi. Karena kalau dia pergi, maka penghibur yang lain itu dikatakan akan datang. Nah, dalam konteks ayat ini Bapak Ibu Saudara, penghibur yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Ya. Dengan kata lain bahwa kalau Yesus pergi, maka Roh Kudus akan datang. Ya. Nah, untuk apa Roh Kudus ini datang, Bapak Ibu Saudara? Di ayat yang ke-8, pasal 16 ayat 8. Firman Tuhan katakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah, ini ternyata alasan kenapa ini Roh Kudus datang. Datang untuk mengisafkan dunia akan dosa, mengisafkan dunia akan kebenaran, mengisafkan dunia akan penghakiman. Ini tiga hal ini Bapak Ibu Saudara. Di situ ditulis ada kata dosa. Biasanya orang kalau dengar kata dosa langsung berpikir, oh ini berkaitan dengan moral. Ini berkaitan dengan perbuatan-perbuatan dosa pada umumnya. Misalnya mencuri, membunuh, berdusta dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya coba memperhatikan ayat ini. Dosa apa sih yang dimaksud dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara? Apakah dosa yang seperti kita ketahui pada umumnya? Mencuri, membunuh dan sebagainya.
Jika kita perhatikan ayat ini, coba kita lihat dalam pasal 16 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kalau kita memperhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11, dosa yang dimaksud di sini bukan dosa seperti yang kita ketahui pada umumnya, mencuri, membunuh dan sebagainya. Tetapi dosa yang dimaksud dalam ayat ini adalah dosa karena ketidakpercayaan kepada Tuhan. Ternyata dosa bukan hanya masalah membunuh. Apakah membunuh dosa? Yes, dosa. Apakah berzina dosa? Ya, dosa. Apakah berdusta dosa? Yes lagi dosa. Pakai bahasa Inggris supaya agak keren sedikit. Biar cuma yes, yes, no. Yang penting ada DP yes, ada DP no. Apakah berdusta dosa? Ya. Tapi dalam ayat ini dosa yang dimaksud bukan itu. Tetapi dosa yang dimaksud ternyata dalam ayat ini adalah ketidakpercayaan terhadap Tuhan. Ketidakpercayaan terhadap kebenaran. Ketidakpercayaan terhadap penghakiman. Jadi orang kalau nggak percaya Tuhan, ternyata itu dosa Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan kita berpikir dosa itu hanya karena hal-hal yang berkaitan moral, perbuatan-perbuatan yang salah, yang jahat. Tapi ketika orang tidak percaya Tuhan, itu juga dikatakan oleh Alkitab adalah dosa. Ketika orang tidak percaya kebenaran, ternyata itu juga adalah dosa. Ketika tidak percaya ke penghakiman, ternyata itu juga adalah dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa dosa ini sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara? Karena kalau orang tidak percaya pada Tuhan, maka dia pasti tidak akan selamat. Karena orang percaya, karena orang selamat itu adalah ketika dia memiliki iman kepada Yesus, percaya kepada Tuhan. Jadi kalau dia tidak percaya, berarti ini dia akan bermasalah, masalah keselamatan. Ketika dia tidak percaya kepada kebenaran, ini dia akan bermasalah dengan kebenaran. Orang kalau nggak percaya kebenaran, tidak mungkin dia melakukan kebenaran. Orang kalau tidak percaya kebenaran, tidak mungkin dia hidup dalam kebenaran. Tidak mungkin. Kalau orang dia tidak percaya, ketidakpercayaan membawa orang untuk tidak melakukan kebenaran. Ketika orang tidak percaya terhadap penghakiman, maka dia sulit untuk bertobat. Karena dia pikir bertobat dan bertobat sama saja. Tidak ada penghakiman kok. Tidak ada pengadilan. Kalau ada penghakiman berarti ini ada pengadilan untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Siapa yang disebut jahat dan siapa yang disebut benar.
Siapa yang masuk neraka, siapa masuk surga. Jadi masalah ketidakpercayaan ini saya katakan bahwa ini dosa yang sangat membahayakan Bapak Ibu Saudara. Dan ini ternyata masalah yang dialami oleh manusia. Yesus dia mengerjakan tugasnya, mengorbankan hidupnya supaya menjadi penebusan bagi dosa manusia. Tapi untuk membuat orang percaya kepada Yesus, ini bukan Yesus punya tanggung jawab. Dosa ini membahaya. Oleh karena itu dosa ini menjadi masalah besar bagi manusia. Masalah ini harus diatasi Bapak Ibu Saudara. Ya, harus diatasi. Dan satu-satunya pribadi yang bisa mengatasi masalah ini adalah dengan datangnya Roh Kudus di dunia ini. Itu sebabnya Yesus berkata, lebih berguna bagi kamu kalau aku pergi. Sebab kalau aku pergi, maka penghibur itu yaitu Roh Kudus itu, dia akan datang kepadamu. Datang untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah ini Bapak Ibu Saudara. Karena banyak orang tidak percaya kepada Yesus pada waktu itu. Tidak percaya, buktinya mereka menolak Yesus, buktinya mereka menyalibkan Yesus. Ini masalah dosa ketidakpercayaan ini bahaya sekali Bapak Ibu Saudara. Dan ini harus diselesaikan. Dan untuk mengatasi dosa ini Roh Kuduslah yang punya peran untuk mengatasinya. Makanya Yesus berkata lebih berguna kalau Roh Kudus datang. Untuk apa? Untuk mengisafkan dunia akan dosa. Untuk menyelesaikan dosa ini perlu peran Roh Kudus untuk mengatasi ketidakpercayaan manusia terhadap Tuhan, untuk mengatasi ketidakpercayaan manusia terhadap kebenaran, untuk mengatasi ketidakpercayaan manusia terhadap penghakiman. Perlu peran Roh Kudus. Karena itu pada saat ini saya akan menyampaikan tema firman Tuhan, peran penting Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Perlu peran Roh Kudus. Nah, ada beberapa peran penting Roh Kudus dalam mengatasi dosa ketidakpercayaan ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang bagian yang pertama adalah apa peran yang dilakukan oleh Roh Kudus? Yang pertama, dia meyakinkan seseorang untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Yohanes pasal 18 ayat 8 sampai dengan yang 9 dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Di situ ada kata menginsafkan. Dalam bahasa aslinya dipakai kata elecho. Ya, elecho ini artinya menegur, mendisiplinkan, membeberkan, menunjukkan kesalahan, mengatakan kesalahan. Jadi Roh Kudus ini dia akan menyatakan bahwa orang ini dia bersalah. Dia tidak percaya kepada Yesus. Tujuannya supaya dia sadar
bahwa penting bagi manusia untuk percaya kepada Yesus, karena keyakinan terhadap Yesus itu berkaitan dengan keselamatan. Karena kalau orang nggak percaya kepada Yesus, maka tidak mungkin dia akan selamat. Orang yang tidak percaya kepada Yesus tidak mungkin masuk dalam kerajaan sorga. Orang yang tidak percaya kepada Yesus tidak mungkin mendapat pengampunan dari Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus datang mau kasih sadar, tujuannya supaya orang sampai pada titik di mana mereka percaya, yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ada kan ajaran sekarang yang berkata bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Ada yang mengatakan bahwa Juru Selamat itu bisa dari yang lain. Ini ajaran-ajaran yang sesat, Bapak Ibu Saudara. Yesus itu adalah Juru Selamat. Jadi Roh Kudus ini dia berperan bagaimana supaya orang boleh yakin kepada Tuhan. Seseorang bisa memiliki iman kepada Yesus, percaya Yesus Tuhan, itu bukan karena pendeta khotbah hebat, fasih, bukan. Orang percaya kepada Yesus itu karena pekerjaan Roh Kudus. Kalau tanpa pekerjaan Roh Kudus, tidak mungkin orang mempercayai Yesus itu Tuhan. Tidak mungkin. Mari kita lihat ayatnya Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kalau orang bertobat, kita tidak boleh bangga. Bukan dari pendeta yang akan bikin orang bertobat, tapi karena ada peran Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan orang itu, yang berkarya dalam pelayanan pendeta itu. Tidak ada satupun pendeta bisa meyakinkan orang untuk percaya Yesus Tuhan kalau Roh Kudus tidak berperan di sana. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus Tuhan selain Roh Kudus. Berarti betapa pentingnya peran Roh Kudus ini dalam kehidupan setiap manusia. Makanya heran kalau ada orang yang pandang enteng dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Orang pandang enteng, orang malah olok-olok. Wah, ini bahaya Bapak Ibu Saudara. Orang kalau dia menolak Roh Kudus, dia bermasalah dengan iman kepada Yesus. Dia bermasalah keyakinan, kepercayaan kepada Yesus. Karena hanya Roh Kudus yang meyakin bahwa Yesus Tuhan. Berarti kalau ada orang bisa percaya Yesus Tuhan, itu karena Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Roh Kudus Tuhan kirim. Ini Roh Kudus ini begitu penting Bapak Ibu Saudara. Karena tidak mungkin orang bisa mengaku Yesus Tuhan. Bahkan Yesus pernah bertanya
kepada murid-muridnya dalam Matius pasal 16 ayat 13 sampai 17. Yesus berkata, Matius 16 ayat 13 sampai 17. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Bayangkan, dari sekian banyak orang pada waktu itu, tidak ada satu pun yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah Juru Selamat, Yesus itu adalah Tuhan. Ya, tidak ada. Tetapi ketika Yesus dia bertanya kepada Petrus, pada murid-muridnya salah seorang, Petrus dia menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata, bukan manusia yang menyatakan itu, tapi karena ada Allah yang menyatakan dari sorga. Ternyata kalau orang mengaku Yesus itu Tuhan, mengaku dia adalah Juru Selamat, itu bukan karena pekerjaan manusia, tapi karena ada karya Allah di sana, karena ada campur tangan Tuhan di sana, karena Allah yang menyatakan itu. Dan Roh Kudus dikirim ke dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara, supaya orang yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan, tidak ada keselamatan di luar daripada Yesus. Kalau ada ajaran yang berkata ada keselamatan di luar Yesus, itu sesat, Bapak Ibu Saudara. Yesus sudah jelas berkata, aku jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tiada nama lain, dalam Kisah Para Rasul pasal 4, yang olehnya manusia dapat diselamatkan selain di dalam Dia. Jadi untuk mempercayai Yesus ini adalah Tuhan, ini bukan sesuatu yang mudah. Perlu Tuhan, perlu Roh Allah yang menyatakan itu kepada kita. Puji Tuhan, kita ini sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Atau ada di sini yang masih ragu-ragu bahwa Yesus adalah Tuhan? Coba angkat tangan yang percaya dengan sungguh bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Coba angkat tangan. Haleluya. Haleluya. Semua percaya. Wah, kalau orang yang ragu-ragu, Bapak Ibu Saudara, ini pentingnya Roh Kudus itu. Karena dia meyakinkan orang tentang Tuhan, tentang Yesus itu. Makanya orang kalau yang pandang enteng dengan Roh Kudus, menolak Roh Kudus, wajar dia tidak percaya Tuhan. Wajar dia tidak percaya Yesus sebagai Juru Selamat. Karena ternyata Roh Kudus yang meyakinkan orang itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan. Bukan karena pendeta, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun pendeta Tuhan pakai dengan luar biasa, tapi dia dipakai karena Tuhan menyertai dia, karena Roh Kudus menyertai pelayanannya. Gereja itu membutuhkan Roh Kudus. Karena kalau gereja tidak ada di dalam, kalau Roh Kudus tidak ada di dalam gereja, maka tidak akan ada yang akan gereja tidak akan melahirkan orang-orang yang meyakini Tuhan, orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Gereja itu sangat butuh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Ini Roh Kudus ini bukannya sekedar, Roh Kudus ini bukannya sekedar kekuatan, tapi dia adalah pribadi Allah yang memiliki akal, memiliki pikiran, memiliki perasaan. Ini bukannya sekedar kekuatan, bukannya sekedar angin, sekalipun dalam bahasa aslinya itu, Bapak Saudara, diterjemahkan angin.
Tapi dia bukan angin. Sekalipun Roh Kudus dilambangkan seperti burung merpati. Cuma kita lihat burung merpati yang sudah terbang. Oh, ada. Tapi Roh Kudus itu bukan burung merpati. Jangan sampai kita salah Bapak Ibu Saudara. Dia dilambangkan burung merpati, tapi dia bukan burung merpati. Dia dilambangkan seperti angin, tapi dia bukan angin. Dia pribadi Allah yang punya akal, punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Sehingga dia mampu menuntun orang, mampu mengajar orang. Bukannya sekedar angin. Karena keterbatasan dalam menerjemahkan dalam bahasa manusia. Begitu sulit menerjemahkan ini Roh Kudus. Sehingga digambarkan seperti angin. Karena angin itu kan tidak bisa dilihat oleh mata jasmani, tapi dapat dirasakan. Amin. Roh Kudus itu juga demikian. Tapi dia bukan angin. Roh Kudus kadang-kadang kita tidak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan kehadirannya dalam hidup kita. Kita bisa rasakan lawatan hadiratnya terjadi bagi kita. Tapi dia bukan angin Bapak Ibu Saudara. Kalau ajaran-ajaran lain mereka bilang itu kekuatan, hanya sekedar kekuatan. Dia bukannya sekedar kekuatan. Apakah Roh Kudus punya kekuatan, punya kuasa? Yes. Yes lagi Bapak Ibu Saudara. Tapi dia bukan hanya sekedar kekuatan. Dia adalah pribadi Allah yang punya pikiran, yang mampu mengajar orang. Jadi Roh Kudus ini merupakan pribadi yang sangat penting bagi kita orang percaya. Pribadi yang sangat penting bagi kita orang-orang percaya, gereja Tuhan. Ya. Karena tidak mudah untuk mempercayai Yesus Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau tidak karena Roh Kudus. Dan peran Roh Kudus ini bukannya hanya untuk orang-orang yang tidak percaya Tuhan sama sekali. Bukan hanya untuk orang yang belum pernah percaya kepada Yesus, bukan. Termasuk kepada kita pun yang mungkin kita sudah percaya. Tapi kita ini ada kemungkinan Bapak Ibu Saudara dalam perjalanan iman kita, dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan, ada banyak faktor yang membuat kita akhirnya tidak percaya kepada Tuhan. Bukankah ada orang-orang yang sudah menjadi orang Kristen, tapi akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Peran Roh Kudus ini penting untuk semua orang. Dan ini bukannya di saat-saat tertentu. Roh Kudus penting setiap hari. Peran Roh Kudus itu penting setiap hari dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan nanti di doa 10 malam. Bukan. Setiap hari dia perlu. Kenapa? Karena menjaga iman kita Bapak Ibu Saudara. Menjaga keyakinan kita terhadap Tuhan. Ada banyak faktor yang bisa mengganggu iman seseorang, yang membuat dia meninggalkan Tuhan. Banyak faktor, bisa faktor lingkungan, bisa faktor keadaan, faktor situasi, masalah, problem yang terus datang dan akhirnya dia mulai lemah imannya. Dia mulai tidak yakin dengan Tuhan. Ada seorang pendeta, saya mendengar kesaksian, anaknya sakit lalu dia berdoa, tapi ternyata ketika dia berdoa, ini anak tidak sembuh, meninggal. Ini pendeta, dia berkata, Tuhan itu tidak betul. Imannya jadi terganggu Bapak Ibu Saudara. Mulai dia berkata, di mana Tuhan? Di saat anaknya sakit lalu dia berdoa, kenapa tidak sembuh? Tidak mudah untuk mempertahankan keyakinan terhadap Tuhan. Bahkan seorang pendeta, seorang teolog pun Bapak Ibu Saudara, dia bisa tinggalkan imannya kepada Tuhan. Tidak mudah.
Oleh karena itu penting sekali Roh Kudus, peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Roh Kudus itu bukan sekedar ya dia hadir dalam hidup kita hanya sekedar supaya kita bisa berbahasa roh. Bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu Saudara. Apakah kalau Roh Kudus hadir, dia datang, dia penuhkan kita bisa berbahasa roh? Iya. Tapi tujuan Roh Kudus bukan sekedar kita bisa berbahasa roh, bukan. Tapi Roh Kudus dia punya tujuan supaya semua orang percaya terhadap Tuhan. Karena kalau orang nggak percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, maka pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu menjadi sia-sia. Sekalipun Yesus dia sudah memberikan hidupnya, dia sudah mati, dia sudah menderita, disiksa, mati di atas kayu salib. Ini mati di kayu salib ini bukan mati gampang ini Bapak Ibu Saudara. Mati dalam penderitaan, dalam siksaan. Tapi kalau seandainya orang nggak ada yang percaya, semuanya sia-sia. Kalau orang yang tidak yakin bahwa Yesus ini adalah Tuhan, maka semua ini sia-sia. Pengorbanan Yesus akan sia-sia. Manusia akan masuk neraka. Oleh karena itu, Roh Kudus diutus bagi kita semua, supaya pengorbanan Yesus itu tidak menjadi sia-sia kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena tujuan Tuhan, target Tuhan, kalau kita baca dalam terus tidak salah dalam Timotius, bahwa Allah menghendaki semua orang selamat. Allah menghendaki, itu kehendak Tuhan. Bagaimana Allah memastikan untuk orang selamat? Allah memberikan berbagai solusi, berbagai upaya lewat Yesus mati di kayu salib. Dan setelah itu, supaya penebusan itu tidak menjadi sia-sia, dia mengirim Roh Kudusnya. Kalau ada orang yang tidak selamat lagi, kita tidak bisa salahkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena sudah cukup Tuhan punya cara. Dia telah memberikan Yesus sebagai penebusan atas dosa manusia. Dan dia mengirim Roh Kudus supaya orang percaya akan penebusan itu. Sehingga kalau orang tidak selamat Bapak Ibu Saudara, akhirnya dia tidak percaya kepada Yesus. Itu bukan salah Tuhan. Tuhan sudah buat semua dengan cara, dengan berbagai solusi dia sudah berikan kepada kita. Sehingga kalau orang berkata, oh dia tidak selamat karena alasan-alasan tertentu, itu bukan alasan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang Tuhan kirim bagi kita. Dan Roh Kudus itu tidak pernah terbatas dia Bapak Ibu Saudara. Ya. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait Allah? Dalam 1 Korintus 16 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Artinya bahwa Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita, dia tidak hanya sekedar menyertai, tapi dia mau tinggal di dalam kita. Sehingga dimanapun kita ada, dia ada di sana. Dimanapun kita ada. Kalau kita izinkan Roh Kudus itu tetap tinggal dalam hidup kita, maka Roh Kudus selalu menyertai kita dimanapun. Tidak ada orang yang akan gugur di dalam iman. Orang gugur di dalam iman kalau dia jauh daripada Roh Tuhan. Orang gugur di dalam iman ketika dia tinggalkan Tuhan. Jadi peran Roh Kudus ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Gereja Tuhan memerlukan peran Roh Kudus. Amin. Ya, memerlukan peran Roh Kudus. Kiranya di gereja ini peran Roh Kudus selalu menjadi utama di gereja ini. Amin. Sekalipun DP hamba-hamba Tuhan di sini sekolah teologi, sekolah S3, tapi orang lain tidak mampu membuat orang percaya Tuhan. Orang manusia biasa yang terbatas.
Tapi kalau Roh Kudus yang berkarya, saya percaya Tuhan bisa mengubah orang. Amin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, Petrus, dia hanya seorang nelayan biasa. Tapi ketika Petrus dia berkhotbah, satu kali khotbah 3.000 orang bertobat. Siapa yang melakukan itu? Itu adalah karya Roh Kudus. Tuhan yang melihat siapa kita. Orang bertobat bukan karena dia karena hebat. Dia teologinya hebat sekali. Tapi karena ada Roh Kudus yang menyertai. Pekerjaan Roh Kudus sangat penting dalam gereja Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap saat kita selalu berdoa, kiranya Roh Kudus selalu hadir di tengah-tengah ibadah ini. Amin. Kiranya kehadiran Roh Kudus itu selalu terjadi. Kehadiran Roh Kudus itu selalu ada di gereja ini. Setiap ibadah, karena kalau Roh Kudus tidak hadir Bapak Ibu Saudara, maka tidak ada sesuatu yang akan terjadi. Tidak ada sesuatu yang akan terjadi, perubahan yang terjadi. Hamba Tuhan juga terbatas. Tapi kalau Roh Kudus yang hadir di gereja ini, saya percaya Roh Kudus tidak akan pernah terbatas. Haleluya. Orang-orang yang mungkin sulit dirubah, tapi kalau Roh Kudus hadir dalam hidupnya, dia pasti akan berubah. Petrus pada awalnya, dia seorang yang sepertinya pemberani. Waktu Yesus diancam, Petrus berkata, "Oh, lewati dulu mayat saya." Tapi ketika tiba di saat dimana Yesus ditangkap, di sana ketahuan keberanian Petrus yang sesungguhnya. Bahkan dia berani menyangkal Yesus. Dia berani berkata, "Aku tidak mengenal dia." Kenapa? Karena dia hanya mengandalkan manusianya. Keberanian manusia itu sangat terbatas. Tapi ketika Petrus dipenuhkan oleh Roh Kudus, Petrus berdiri dengan tegas. Dia berkata, kalau Yesus disalib kepala di atas, aku siap disalib kepala di bawah. Orang yang memiliki Roh Kudus, dia berani berkorban demi Tuhan. Dia berani memberikan hidup untuk Tuhan. Petrus ketika belum dipenuhkan Roh Kudus, pengecut dia Bapak Ibu Saudara, penakut. Cuma gayanya aja kelihatan berani. Tapi ketika diperhadapkan dengan masalah, ciut. Kita pun demikian Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hanya berjalan dengan kekuatan kita sendiri, kita kadang-kadang kehilangan akal. Kadang-kadang kita ini tahu mau bikin apa. Kadang-kadang kita kehilangan solusi. Sehingga kadang-kadang kita menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Dan tidak sedikit menyalahkan Tuhan akhirnya Bapak Ibu Saudara. Tapi kehadiran Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus sangat penting bagi gereja Tuhan. Roh Kudus sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Kita merasa bahwa karena kita sudah menjadi anak Tuhan sudah lama. Oh, kita ini dari kecil. Oh, kita ini sudah kuat. Oh, tidak jadi jaminan Bapak Ibu Saudara. Oh, kita ini anak pendeta. Kita ini sudah kuat menghadapi segala keadaan. Enggak jaminan. Saya Bapak Ibu Saudara, saya itu dari kecil memang sudah anak Tuhan. Bahkan anak hamba Tuhan. Saya ini punya kakek hamba Tuhan. Papa saya hamba Tuhan. Dan waktu saya sekolah, saya rajin baca Alkitab. Ya. Saya kelas 1 sampai kelas 6 SD tinggal dengan orang tua karena waktu masuk SMP sekolahnya jauh. Jadi kita tinggal jauh. Jadi sendiri Bapak Ibu Saudara. Tapi sekalipun orang tua tidak melihat saya itu sebelum tidur malam saya baca Alkitab. Itu SMP.
Saya selalu sebelum tidur saya baca Alkitab. Saya baca Alkitab. Sampai SMA. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mengalami kadang-kadang situasi yang mempertanyakan itu Tuhan. Yang mempertanyakan Tuhan itu betul ada atau tidak. Itu saya sampai SMA Bapak Ibu Saudara. Ada saat-saat saya muncul di pikiran saya, betul enggak ya? Betul enggak ini Tuhan ini ada? Ini SMA saya. Sampai saya tamat SMA, saya masih mempertanyakan, masih di satu sisi saya percaya mereka bilang ada Tuhan. Tapi ada saat-saat saya mulai terpikir, terlintas, betul nggak ini pendeta jaga bilang ada Tuhan? Kalau ada Tuhan, di mana ini Tuhan ini? Ini saya waktu SMA ini, setelah tamat SMA sampai saya tamat SMA, Bapak Ibu Saudara. Dan itu sering muncul di pikiran saya, mempertanyakan betul nggak ini Tuhan? Betul dia ada atau tidak? Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, saya setelah sekian tahun tamat SMA dan tahun 99 saya mengikuti doa 10 malam. Awalnya saya biasa-biasa, sebelumnya ikut doa 10 malam ya tidak terjadi apa-apa. Saya ikut doa 10 malam. Hari pertama tidak ada apa-apa, terjadi biasa-biasa. Hari kedua saya tidak ada sesuatu. Hari ketiga tidak juga. Hari keempat nyanda juga. Kita lihat teman-teman saya Bapak Ibu Saudara, bahkan anak-anak kecil kepenuhan mereka. Waktu saya di gereja di tempat saya lalu, anak-anak kecil kepenuhan mereka bahasa roh. Anak-anak kecil yang masih umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kepenuhan Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, waktu itu saya cemburu Bapak Ibu Saudara. Aduh, ini anak kecil ini kayak pada orang boleh bahasa roh. Kita ini kayak apa? Mungkin karena kita terlalu pakai logika mungkin. Tuhan, saya berdoa, saya berpuasa, Tuhan tolong saya ini kayak apa? Anak kecil saja boleh berbahasa roh, ya kepenuhan. Jadi kita terheran-heran. Sayang, ini rasa apa-apa Bapak Ibu Saudara. Hari kelima, hari ke-6 nyanda juga. Hari ke-7 nyanda juga. Hari ke-8 nyanda. Kita bilang, oh Tuhan. Hampir mirip-mirip dengan kesaksian Pastor Dev tadi. So tinggal 2 hari. Hari ke-9 dan hari ke-10. Kita bilang kalau lewat dari 2 hari ini berarti kita ini so gagal. Tapi di hari ke-9 saya dipenuhkan oleh Roh Kudus. Pertama yang saya rasakan itu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Saya merasakan sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. Dan di saat itulah di hati saya diberikan keyakinan bahwa Tuhan itu benar ada. Di situ di awal saya dipenuhkan oleh Roh Kudus tahun 1999. Di situ saya mulai berkata Tuhan benar ada. Karena saya rasa kehadiran Tuhan itu ada di dia, jamah hati saya. Waktu itu saya merasa bahwa sepertinya yang lain itu tidak lagi berarti. Ada sukacita yang luar biasa. Ada suatu damai sejahtera yang luar biasa. Rasa-rasanya mau suka-suka menyanyi, mau suka berdoa, mau suka menyembah Tuhan pada waktu itu. Mungkin itu yang namanya kasih mula-mula Bapak Ibu Saudara. Waktu itu saya sangat bersukacita. Dan di hari ke-9 itu saya senang sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, saya dipenuhkan di gereja, saya balik ke rumah, saya ambil waktu untuk menyembah Tuhan, saya berdoa. Waktu itu saya belum hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya belum sekolah Alkitab itu. Karena saya masih bekerja. Saya masih anak muda biasa. Belum mengenal siapa-siapa. Saya pulang ke rumah, saya berdoa. Di hari ke-10, Tuhan makin jamah. Saya merasakan lawatan Tuhan. Dan mulai dari itu saudara-saudara, saya selalu ambil waktu berdoa. Setiap kalau pulang, saya ambil waktu doa menyembah Tuhan malam dan merasakan itu hadirat Tuhan. Dan di situ saya mendapat keyakinan bahwa Tuhan itu benar ada. Bahwa padahal Bapak Saudara, saya ini dari kecil anak Tuhan.
dari bayi ke gereja, ikut sekolah minggu. Tak bayangkan sampai saya SMA masih mempertanyakan Tuhan itu ada atau tidak. Dan ternyata pekerjaan Roh Kudus itulah yang membuat orang meyakini bahwa benar Tuhan itu ada. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa berjalan sendiri dalam menjalani iman kepada Tuhan. Kita perlu Roh Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Orang percaya perlu Roh Tuhan. Mungkin di sini ada keluarganya yang mungkin masih belum percaya Tuhan Yesus, belum menerima Yesus. Minta Roh Kudus untuk berperan dalam hidupnya. Percayalah kalau Roh Kudus berperan, Dia akan menjamah dan mengubah dia untuk membuat dia percaya Yesus. Kadang-kadang kita sudah habis akal. Kadang-kadang kita sudah habis akal mau menceritakan firman Tuhan, berbicara, kadang-kadang sudah seperti dia tidak tahu. Ternyata manusianya kita terbatas. Tapi Roh Kudus itu tidak pernah terbatas. Orang kalau Roh Kudus berperan dalam kehidupan seseorang, maka dia akan membuat dia akan yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau ada keluarga kita yang mungkin masih belum menerima Yesus, atau mungkin ada yang sudah menerima tapi belum bersungguh-sungguh, berdoa minta Roh Kudus. Amin. Roh Kudus penting di keluarga kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin kita bahwa supaya keluarga kita tidak ada yang binasa. Tuhan tidak mau ada yang binasa. Karena itu Tuhan mengirim Roh Kudusnya. Kalau kita tidak minta Roh Kudus, kita abaikan, kita tidak menerima, tidak kita mengizinkan Roh Kudus berkarya, berperan dalam keluarga kita, maka kita yang rugi sendiri Bapak Ibu Saudara. Kita yang rugi. Tuhan sudah kasih Roh Kudus untuk menolong kita, untuk menolong orang percaya, untuk menolong gereja Tuhan, untuk menolong hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan tidak bisa membuat orang untuk bertobat, untuk percaya Yesus, tak bisa. Tapi kalau Roh Kudus berperan dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan, saya percaya akan banyak orang yang bertobat, akan banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ini baru poin pertama. Masih ada beberapa poin, tapi saya lihat jam sudah mau habis, bahkan sudah habis. Kiranya Roh Kudus selalu berperan bagi kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, dan untuk poin selanjutnya nanti kalau di lain waktu kita akan lanjutkan dengan kasih saya serahkan kepada Bapak Gembala.